Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini, malam Rabu kita kembali. Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu kita akan kaji kembali kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Buyu'. Kita akan melihat di hadis 810, 811 dan 812 kalau di terjemahan buku ini. Coba suaranya belum nyala itu. Bu unmute. Sudah. Cek lagi sana, jangan ini. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan kembali mengkaji Kitabul Buyu' karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan bahasan kita berlanjut masih dalam hukum seputar jual beli. Kalau di terjemahan di buku ini ya, yang kami pakai ada Bulughul Maram terbitan Insan Kamil hadis 833. Namun kalau di terjemahan, maaf, di kitab asli di Min al-Alam Syarh Bulughul Maram fi Syarh Bulughul Maram hadis 810 sampai 812 yang kita baca. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi ahadirun li ba'din wa la tanajashu wa la yabi'u rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi wa la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha muttafaqun alaih wa li muslimin la yasumil muslimu ala saumil muslimi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang orang kota menjual kepada orang desa. Jangan melakukan jual beli dengan najis. Janganlah seseorang menjual sesuatu yang dijual oleh orang lain, dan janganlah seorang perempuan meminta talak saudaranya agar ia menjadi gantinya. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Muslim, janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudaranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang ayyabi ahadirun libadin, orang kota menjual kepada orang desa. Ini yang kita bahas kemarin, jadi calo ya. Jadi calo untuk orang desa. Akibatnya kemarin sebab terlarangnya karena apa? Sebab terlarangnya karena apa? Buka catatan. Kifada. Kenapa terlarang? Kenapa Sidik? Apa? Harga barang terlalu tinggi. Terus jika jual beli terjadi dihukumi sah. Terus sudah. Baik. Terus wala tanajashu, jangan lakukan jual beli najis. Apa najis? Kemarin sudah lewat. Lihat no?
Apa najis? Maulana? Menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Terus? Dan merugikan pembeli. Terus? Menguntungkan penjual. Terus? Cukup? Atau memuji barang supaya orang tertarik membeli. Terus? Itu saja? Tujuannya untuk memberi manfaat kepada penjual atau memberikan mudarat pada pembeli. Hukum jual beli najis apa? Maulana? Jual beli najis hukumnya apa? Halal apa haram? Haram. Haram. Kalau terjadi jual belinya sah atau tidak? Akadnya sah atau tidak? Akadnya sah. Tetapi pembeli punya hak khiyar. Itu sudah dibahas. Cuma diulang lagi di sini. Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhi. Janganlah seorang itu menjual sesuatu yang dijual oleh orang lain atau menjual sesuatu. Janganlah seorang itu menjual di atas jualan saudaranya. Nanti akan kita lihat pengertiannya ya. Wala yakhtubu ala khitbati akhi. Janganlah mengkhitbah di atas khitbahan saudaranya. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiya litakfa'a ma fi ina'iha. Dan janganlah seorang perempuan meminta tolak saudaranya agar ia menjadi gantinya. Ini kalau yang terakhir ini kasus poligami. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ disebut wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhi. La di situ la nafiyah, meniadakan. Masih ingat la nafiyah? Inal kolam. Syukran. Apa la nafiyah? Pernah ketemu di mana itu, Maulana? Sudah garap ujian belum? Maulana, ya Allah, la yabi'u. La di sini namanya la nahiyatun, nafiyatun. Ini artinya peniadaan. Nanti bedakan ini, kalau ini diartikan itu tidak. Bedakan dengan la nahiyatun. Nahiyatun itu larangan. Artinya ojo, jangan. Ya, kalau ulanya itu la nafiyah, tidak majzum. Kalau lanya la nahiyah, kondisinya apa? Majzum. Kalau majzum menjadi la yabi'u. Paham boten?
Oh, belum dengar audionya berarti. Didengar dulu. Ada yang majzum, ada yang tidak majzum. Niki tetap Mas Maulana itu. Nih ya, jadi niki. Tetap niki loh. Seniki hilang ya-nya di sini, ya-nya nggak ada lagi. Ainnya itu jadi sukun. La yabi'. Wes. Gitu. Ini artinya tidak, ini artinya jangan. Kalau di hadis la yabi'u, ini. Artinya tidak berarti. Belajar bahasa Arab baik-baik. Gak bisa bahasa Arab itu gak buka pintu kebaikan nanti. Lagi masih masih jomblo, masih unyu-unyu. Jangan cuma menang jenggot aja. Mau jenggot kaya sesudah sore iso basa Arab ya sami mawon. Nanti dengar lagi audionya, Muyassarnya, Maulana dan yang lainnya. Yang lainnya. Baik, sudah. Hadis ini maksudnya dilarang menjual di atas jualan saudara. Nanti kita akan terangkan. Kita bahas pengertian dulu kata per kata ini ya. Kemudian wala yaktubu ala khitbati akhihi. Dan janganlah melamar di atas lamaran saudaranya. Kalau sudah ada yang melamar perempuan, jangan lancangi. Oh Ustadz kan belum, janur kuningnya kan belum Ustadz, gak apa-apa. Iya, kamu buat konflik. Itu warak tukaran itu jadinya. Ini ya, coba ini lagi yang kedua lagi. La apa? Apa tulisannya? La yaktubu. Lanya la nafiyah juga, artinya tidak. Artinya tidak boleh seseorang itu khitbahan saudaranya. Yang sudah dihitbah nggak boleh. Itu. Jadi kalau Mas Maulana ada perempuan lain gitu sudah dihitbah orang, nggak boleh kamu masuk-masuk gitu. Solusinya apa? Cari yang lain. Sampai yang pertama batal dulu. Paham Mas Maulana? Kalau la nahiyah maka yaktubu itu nanti jadi la yaktub. Jadi majzum, sukun. Tuh. Kalau ini artinya jangan. Jangan melamar. Tapi kalau di sini la yaktubu. Terus disebutkan lagi wala tas'alul mar'atu, tidak boleh seorang wanita itu meminta tolak ke ukhtiha, saudaranya itu ditalak.
Maksud saudaranya di sini ya saudaranya senasab. Dia tahu saudaranya itu sudah nikah dengan laki-laki, terus dia minta supaya laki-laki ini talak si perempuan ini, nanti dia nikah lagi dengan laki-laki itu. Itu nggak boleh. Atau saudaranya se-Islam. Kemudian kalau ini maknanya itu nanti kita akan lihat ya. Ada tambahan lagi, la yasumil muslimu ala saumil muslimi. Tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya. Nah, sekarang catat faedah hadisnya. Hadis keberapa itu? 410 411 ya. 10. Faedah hadis 1. Tidak boleh menjual di atas jualan saudara. Di atas jualan saudara. Misalnya ini, kalau ada pembeli sudah beli barang, dia beli harga 90.000. Datanglah penjual baru bilang, saya bisa kasih kamu lebih rendah loh, itu mahal banget. Berapa harganya? 90 ya? Saya bisa kasih kamu 80. Atau mungkin dia tambah timbangan gitu dengan harga segitu. Nah, kalau ini tidak boleh menjual di jalan saudara, biasa terjadi, dilanjutin, biasa terjadi sebelum akad menjadi lazim atau mengikat. Apa sebabnya? Sebab dilarangnya adalah karena hal ini dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan terputusnya hubungan. Menimbulkan apa? Permusuhan, kebencian, dan terputusnya hubungan. Nah, tadi kalau disebut biasa terjadi sebelum akad menjadi lazim. Bisa pula, masih lanjutannya, bisa pula terjadi ketika masih ada khiyar, syarat atau khiyar majelis. Terus faedah berikutnya lagi yang kedua, tidak boleh mengkhitbah di atas khitbahan saudaranya. Nah, ini juga ya, nanti buat konflik sini ya. Ini sebab dilarangnya adalah karena hal ini
dapat menimbulkan konflik dan permusuhan. Artinya dapat menimbulkan apa? Konflik dan apa? Permusuhan. Nah, ini tidak berlaku jika yang melamar membatalkan. Berarti kan sudah batal ya. Atau sudah mendapatkan izin. Jadi kalau sudah mendapatkan izin dari yang melamar pertama. Jadi kalau yang melamar pertama dia bilang, sudahlah kamu maju aja, saya sudah nggak lanjut dengan dia. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, dilarang, faedah berikutnya, seorang wanita menyuruh suaminya untuk menalak saudaranya. Dilarang seorang wanita menyuruh, maaf di sini paling bagus yang ini. Dilarang seorang wanita menyuruh laki-laki, bukan suaminya ya, menyuruh laki-laki untuk menalak istrinya agar ia menggantikan istri tersebut. Ini bisa terjadi pada pelakor atau selingkuhan ya, seperti ini. Kemudian faedah yang terakhir, yang keempat, dilarang menawar di atas tawaran saudaranya. Dilarang menawar di atas tawaran saudaranya. Di mana sudah terjadi kata sepakat, tapi belum terjadi akad. Ya, tapi belum terjadi akad. Nah, bedanya menawar dengan yang tadi ya, menjual ya. Menjual atas jalan saudara, kalau menjual atas jalan saudara itu sudah terjadi akad. Tapi masih ada hak khiyar, yaitu khiyar syarat, masih ada khiyar majelis. Adapun menawar di atas tawaran saudaranya, ini biasanya sudah terjadi transaksi tetapi ya sebelum akad secara tegas gitu. Nah, namun yang ini tidak berlaku untuk ini ya, jual beli muzayadah ya.
yaitu jual beli lelang. Di sini tolong diberikan catatan yang nomor 4 ini. Hal ini tidak berlaku untuk jual beli lelang atau muzayadah. Kalau lelang ya ada yang nawar, ada yang tawar lebih tinggi lagi, ya nggak masalah. Yang penting semuanya punya niatan untuk beli, ya tidak melakukan najis. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut jumhur lelang itu boleh atau muzayadah itu boleh. Menurut kebanyakan ulama jual beli muzayadah atau lelang itu boleh. Dengan catatan asalkan tidak ada pengelabuan, asalkan tidak ada pengelabuan di dalamnya. Nah, ini kayaknya hadis yang 811 dan 812. Nanti kita bahas dengan pembahasan berikutnya insya Allah. Nanti berikutnya tentang masalah harga. Apakah harga hukum tasghir di sini ya perlu ditetapkan atau boleh kita ngambil untung sebesar-besarnya. Nah, besok malam insya Allah baru kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Monggo jika ada pertanyaan. Sini ada? Maulana? Hah? Mau bertanya tentang doa, Ustaz. Bertanya tentang doa. Ya. Kalau misalnya lagi doa, terus dipanggil orang tua, terus kita ini apa menjawab, terus lanjutin doanya boleh? Boleh, jawab saja. Jawab panggilan orang tua, terus lanjutkan doa lagi boleh. Ada lagi? Sidik? Sidip? Triyatno? Toto? Rudi? Baik, kita buka pertanyaan dulu lewat Zoom. Kayaknya di YouTube tadi belum ada. Silakan. Baik, silakan Ibu Mala. Ibu Mala, silakan. Ibu Mala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau tanya, kalau yang tadi itu kan nggak boleh kalau seandainya kita menawar harga, orang yang sudah nawarin harga ya. Tapi kalau seandainya misalnya ada teman yang jual barang, misalnya di teman itu harganya 100, tapi kita saranin ke orang yang mau beli, jangan beli di sana deh, itu harganya mahal karena aku punya yang lain, di tempat lain tuh harganya 80, misalnya kayak gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Kan belum terjadi ini. Mengikat. Belum. Oh, iya. Masih Jadi boleh apa ya? ya? Iya, yang itu masih boleh. Oh, baik. Baik Ustaz, sekarang Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Satu lagi. Silakan. Umu Yasmin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, misalnya kan saya beli gas gitu di tempat yang jual gas, terus saya kan nggak bisa bawa, minta Ya. diantar, terus juga minta dipasangin. Itu Ya. gimana Ustaz?
Minta diantar, minta dipasangin. Berarti itu memberikan syarat tambahan dalam jual beli. Pembahasan sebelumnya waktu nanti kita bahas tentang hadis barsiso. Hadis Barirah nanti belum lewat ya. Masih dibolehkan. Seperti itu, Bu. Masih dibolehkan. Oh, masih ya Ustadz? Ya. Iya, walaupun nanti dia misalnya ada yang minta tambahan bayaran ongkos antar dan pasang. Iya, ada resiko. yang tidak minta. Oh, tapi masih boleh walaupun dia tidak minta ongkos juga masih boleh ya Ustaz. Masih boleh. Mungkin pelayanannya memang kayak begitu ya. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Ini Ustaz, kita kan niat sholat. Terus saat kita mau sholat, kita kan udah niat ambil wudhu, terus niat misalnya mau sholat duhur. Nah itu saat kita takbiratul ihram itu masih perlu nggak kita niat lagi saya sholat sholat Cukup duhur, niatnya dalam hati. Cukup niatnya dalam hati. takbir gitu. Iya. Iya, maksudnya sambil takbiratul ihram sambil niat dalam hati gitu ya Ustaz. Cukup seperti itu. Oh iya. Baik Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Silakan resen cukup, terus ada yang di chat monggo. Ada Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah bulu babi itu najis? Lalu bagaimana dengan pakaian yang terkena bulu babi? Apakah dicuci sampai 7 kali juga? Kalau pakaiannya tidak cuci sampai 7 kali, cukup dihilangkan saja. Adapun bulu babi, para ulama beda pendapat. Ada satu mazhab saja yang bolehkan, yaitu mazhab Maliki. Yang lainnya tidak membolehkan. Maka amannya hati-hati tidak digunakan lagi. Baik, sebentar saya tahan dulu. Ustadz, bagaimana pembagian nafkah yang bagus untuk awal rumah tangga? Nanti saya baru rekam ini ya, video ini, nanti tunggu saja di channel Rumiso TV, ada bahasannya. Judulnya itu saya buat cara mengatur gaji bulanan. Nah, dari situ nanti bisa tahu ini prioritasnya kalau dapat gaji dikeluarkan untuk apa saja. Ya, silakan lagi yang berikutnya di resen di chat Zoom berarti. Silakan. Baik Ustaz, apabila si A menjual ayam kepada si B, pedagang ayam, tanpa menyebutkan harga karena sudah percaya, apakah termasuk jual beli goror? Tidak, karena sudah saling percaya di situ. Tidak masalah. Ya, terus. Ustaz, apakah boleh seorang anak menerima harta dari wasiat yang dikasih ayahnya yang ia ketahui penghasilan ayahnya itu seorang banker? Boleh wasiat ya, kalau memang cuma dari ayahnya saja dan dia punya hak untuk menerima, maka tidak masalah dia manfaatin gitu. Wallahu a'lam. Ya, terus chat lagi. Bismillah, mohon izin bertanya. Saya menjual foto. Sebelum dijual biasanya saya edit atau manipulasi dengan merubah kecerahan, warna, menambah atau mengurangi dari objek foto. Apakah ini termasuk berbohong, Ustaz? Tidak, itu cuma pengeditan saja biasa. Untuk kasih kontras, kasih sharpness, kasih lebih light gitu, ya boleh-boleh saja. Dan orang tahu itu tidak lagi mengelabui di situ ya. Namun dia buat untuk lebih bagus supaya penampilan itu lebih bagus gitu. Wallahu a'lam. Terus. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara menasehati suami yang susah diajak silaturahim kepada kerabat atau kakek nenek, bahkan kepada orang tua Ana sendiri. Padahal suami pun sudah ngaji Ustadz, selalu banyak alasan sampai orang tua Ana bertanya-tanya dan sakit hati atas sikap suami Ana. Menurut Ana terlalu posesif berlebihan terhadap Ana. Kadang bila Ana menasihati seperti tidak mau mendengar. Pokoknya tidak mau mendengar, iya, nasihati terus. Iya, tahu memang berat di sini, tapi tetap beri nasihat supaya hubungan dengan mertua itu tetap baik. Jangan konflik terus, nggak baik kalau rumah tangga seperti itu. Baik, sebentar tahan dulu. Ini dari YouTube. Jika mendapat kemudahan dari bank, seperti mendapat pelayanan yang baik dari bank, mendapat kemudahan saat memakai fasilitas bank seperti m-banking, internet banking, apakah ini termasuk riba? Tidak.
itu suatu tambahan yang wajar, bukan tambahan yang sifatnya manfaat yang dapat untung gitu ya. Sebagaimana kita itu kalau pinjamkan uang pada orang, orang itu jaga uang kita. Sebenarnya kita dapat manfaat. Tapi sudah konsekuensi dari akad tadi. Akad pinjam-pinjam ya uang tentu dijaga. Baik, satu lagi dari YouTube. Dari Bu Wening Sukma. Ustadz Afan mau tanya, jika kita membeli sesuatu di marketplace, mungkin e-wallet, namun tidak sengaja menyimpan uang di e-wallet tadi. Hanya transfer ketika akan transaksi saja, namun ada niatan untuk mendapatkan free ongkir. Kalau dapat free ongkir karena pakai e-wallet tadi, maka statusnya riba karena dapat manfaat. Masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Berarti tidak boleh. Ya baik, balik lagi ke itu ada yang raise hand, monggo. Silakan Ibu Ati Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa izin bertanya? Sekarang ini kan pemerintah itu kan memberikan bantuan ke masyarakat itu yang sekarang itu kan BLT itu berbentuk uang. Tapi uang itu harus dibelanjakan Harus apa? di sebuah toko yang misalnya belanjakan ke salah satu toko yang dituju. Gitu. Nah, itu kan harga uang itu 100.000, dibelanjakan ke sebuah toko itu dengan harga 100.000 juga. Andai saja yang punya toko itu belanja di luar, dia membuat paket ya Ustaz, misalnya untuk beras sekian, minyak goreng sekian, dan lain-lain, itu dia belanja dari luar itu, dia bikin paket itu, dia harganya itu 85.000. Tapi dia menjual ke yang memperoleh bantuan itu seharga 100.000 gitu. Gimana Ustaz? Boleh tidak seperti itu? Itu harga yang wajar nggak 85.000 itu? Maksudnya taruhlah 100.000 harusnya ya, tapi dia akhirnya turunin kualitas. Kalau turunin kualitas nggak boleh. Kualitas enggak, maksudnya kayak minyak goreng misalnya kalau dijual di luar memang misalnya 2 liter 25.000, kami belanja misalnya di grosir itu kan mendapatkan harga 22 kan gitu, tapi nanti saya jualnya itu seharga sesuai dengan pasaran. Tapi kan konsumen itu tahu misalnya, oh kalau saya beli di grosir di sana saya lebih murah kan begitu. Tapi kita menjualnya sesuai pasaran gitu Ustaz. Boleh. Karena transaksi dari pemerintah ke toko ini juga jual beli ya. Jual beli ya. Iya. Tokonya itu memang ditentukan kan. Pokoknya ini masyarakat sini akan belanja ke toko kamu. Pokoknya satu orang itu 100.000. Kamu buat paket sembako seharga 100.000. Terus jadi toko itu mencari ke grosir-grosir, membuat sendiri, paket sendiri. Iya. Dia belanja itu habisnya misalnya 85. Boleh. Tapi boleh ya? Boleh. Ya, syukuran Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz? Iya, silakan. Kami alhamdulillah tadi untuk buku yang kajian yang pagi itu perhiasan wanita itu kan tadi pagi Ustaz bilang halaman berapa yang tidak ada, terus nanti insya Allah suruh dikembalikan. Nah itu untuk halaman yang kosong-kosong berapa kan? Oh kayaknya kok ada lembar ada beberapa lembar di saya. Oh kalau itu dilihat ini Bu, kalau ganti ke judul baru itu memang ada halaman yang kosong disengaja. Jadi misalnya di sisi ini kanan ini ada tulisan. Mau ganti ke judul baru, di belakangnya biasanya memang kosong. Tapi kalau dari halaman 82 ke 84 itu nyambung, tapi qadarullah yang di buku saya kosong. Nah, kalau ada kayak begini nanti bilang aja ke bilang aja ke toko untuk kirim nanti. Ibu tahan buku itu saja, nanti kita langsung kirim yang baru. Halaman berapa Ustaz tadi? 83. 83 ya? Ji. Nah, nanti bisa lihat 83 tas. Ji. Syukran tas. Ya Bu. Selanjutnya lagi Wayakum. Ummu Khonsa. Ummu Khonsa silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada sisipan pertanyaan Ustaz. Jadi adik saya itu kan belanja di Shopee.
Lalu setelah paket diterima kan di videoin Ustadz, unboxing gitu ya Ustadz ya. Dikirim videonya dan fotonya ke tokonya tersebut, nanti ada poin untuk bisa klaim free ongkir Ustadz. Kayak gitu boleh nggak Ustadz? Terus dapat free ongkirnya cuma biasa saja, gak pakai OVO atau apa gitu ya? Enggak, tatnya Enggak, boleh berarti. Boleh. masih boleh Ustadz ya nggak? Ji. Oh, nah. Ya, itu aja Ustadz. Matur nuwun Ustadz. Ji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada chat lagi monggo. Ada Ustadz. Ya. Bismillah, bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya menangkap ikan milik orang lain yang tidak kita ketahui pemiliknya yang lepas ketika banjir? Baiknya dibiarkan aja dulu. Kalau ketika banjir ya, takutnya orangnya juga masih cari-cari, kecuali memang ikan yang nggak punya nilai ya. Wallahu a'lam. Ya, terus. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal si A patungan uang 100.000, si Ya. B 50.000, dan si C 100.000 Ya. untuk membeli makanan dan dimakan bersama-sama. Apakah sistem tersebut diperbolehkan meskipun jumlahnya tidak sama namun sama-sama ridho? Ya, sama-sama ridho, ya sudah selesai berarti Bu. Ini nyumbang 50.000, ini 100.000, ini 200.000 misalnya ya. Terus kumpul makan bareng-bareng. Kan berarti transaksinya itu bukan, sini nggak ada transaksi simpan pinjam sini ya, tidak ada pinjam meminjam ya, karena makan bareng gitu. Kerjasama untuk bisa beli makanan tersebut, makan bareng, boleh berarti. Walaupun mungkin ada yang dapat lebih dari yang dia setor, tapi kan sudah saling ridho. Ini tidak ada unsur utang piutang di situ, jadi tidak masalah. Satu lagi. Bismillah, Ustadz, apakah berdoa harus mengangkat tangan dan menghadap kiblat? Disunahkan seperti itu yang paling afdol. Terus berikutnya lagi. Izin bertanya Ustadz, tadi ketika tahiyat awal Ana berdoa, namun berhenti di tengah setelah baca sholawat karena ada sesuatu. Namun Ana berhenti tidak melanjutkan bacaan hingga imam berdiri sekitar 4-5 detik. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau harus saya ulangi Ustadz? Sholatnya sah. Tidak perlu diulangi. Wallahu a'lam. Terus berikutnya lagi. Baik Ustadz, Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika di aplikasi Dana ada promo gratis biaya admin transfer ke bank lainnya sebanyak 10 kali, apakah boleh? Itu pelayanan dari Dana berarti ya. Kan cuma transfer kan seperti biasa, terus didapat diskon di situ. Transfer biasa, terus dapat diskon. Dapat free ini ya. Jadi dia tidak dikenakan biaya transfer ya Bu, ya Siti ya Dia ada sebut promo gratis biaya admin transfer ke bank lainnya sebanyak 10 kali Ustaz. Nah, boleh. Dengan biaya transfer itu kemudian dia transfer bebas 10 kali, boleh. Wallahu a'lam. Satu lagi. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika istri akan sidang gugat cerai kedua, suami tidak mau cerai alasan anak-anak, tapi juga tidak mau memperbaiki diri akhlak atau tidak mengajar agama, merasa tidak salah berbuat syirik atau maksiat, apa yang harus saya lakukan? Tetap gugat saja, karena biasanya pengadilan agama akan lebih mempercepat itu kalau memang sudah darurat untuk menggugat cerai. Wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan dulu. Insyaallah ada kelanjutan untuk besok malam, dan bisa juga bertanya, ambil kesempatan besok pagi kita kembali membahas perihal perhiasan wanita. Bagi yang belum punya buku Bulughul Maram ini atau buku perhiasan wanita, bisa hubungi Ruwaifi Store di 0852 00 171 222 atau lihat di Instagram ruwaifi.store atau Instagram rumaiso.store. Atau juga bisa langsung menuju ke marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak atau Muslim Live Shop dengan akun Rumaiso Store Official. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.